Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Kembali lagi bersama Pak Syazili Al-Akbari. Di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas pelajaran yang sangat kalian sukai, yaitu matematika. Pembelajaran hari ini adalah matematika pembelajaran ke-6. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan, berpenyebut beda dan berbeda pecahannya. Dan yang kedua, menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Anak-anak, di sini ada soal nih, yaitu urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Yaitu ada 1/2, 1,75, 21/3, 60%. Ini pecahan biasa, ini desimal, ini pecahan campuran, dan ini 60% atau persen. Cara menyelesaikannya, kalian harus semuanya di sini mengubah menjadi pecahan biasa. Ya, 1/2 itu termasuk pecahan biasa, maka tetap kalian tulis 1/2. Lalu 1,75 kalau dijadiin pecahan biasa, yaitu jadi 175/100. Kenapa? Karena 7 sama 5 itu termasuk dua angka. Ya, setelah koma maka dia per 100. Lalu 1, jika ini 1, maka komanya dihilangkan. Jika dia 0, maka 0 dan komanya dihilangkan. Jadinya disambung menjadi 175/100. Nah, 175/100 pecahan biasa ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, masih kita sederhanakan menjadi kita coba kita bagi ya. Nah, cara menyederhanakannya adalah kita bagi. Kita bagi agar sampai pembilangnya atau atasnya ini nih sampai tidak bisa dibagi. Seperti itu. Kita langsung coba 175 dibagi 25. Nah, ingat ya, kalau di atasnya kita bagi 25, maka di bawahnya harus dibagi 25. Dan juga hasilnya harus sama-sama harus menghasilkan bilangan bulat. Nah, 175 dibagi 25 itu 7. 7/100 dibagi 25 berapa? 100 dibagi 25 itu yaitu 4. Nah, kira-kira 7 atau pembilang ini masih bisa dibagi nggak? Kalau tidak bisa dibagi, maka dia sudah cukup. Ini adalah pecahan atau penyederhanaan dari 175/100 seperti itu. Lalu kita lanjut, yaitu di 21/3. Nah, bagaimana cara ngerjainnya, Pak? Kalau mengubah campuran ke biasa, gampang. Pertama, 2 kita kalikan 3 dulu. 2 kali 3 berapa? 6. 6 tambah 1 berapa? 7. Maka jawabannya adalah 7/3. Sebentar, ini Bapak hapus dulu ya. Tadi yang ini menjadi 7. Kita coret ini 4/4. Ya, karena sudah disederhanakan. Nah, ini tadi jadi 7/3. 7/3. Nah, sekarang 60%. Yang namanya persen pasti bawahnya 100. Maka 60-nya kamu pindahkan ke atas. Jadinya 60/100. Nah, 60/100 ini harus kita sederhanakan lagi nih. Menjadi pecahannya tidak bisa dibagi lagi pembilangnya ya, atau atasnya. Contoh, misalkan Bapak mau bagi 20. Kalau pembilangnya dibagi 20, maka penyebutnya harus dibagi 20. Seperti itu ya.
Nah, 60 bagi 20 berapa? 3. 100 dibagi 20 5. Nah, kita perhatikan, ini sudah dapat jawaban 3/5. Kira-kira 3 ini masih bisa dibagi nggak? Tidak bisa. Ya, maka jawabannya adalah disederhanakan menjadi 3/5. Kita hapus nih yang ini nih ya. Nanti anak-anak jangan lupa ditulis ya cara-cara kayak gini. Oke, sudah dapat nih. Yang ini 1/2, ini 7/4, ini 7/3, ini 3/5. Kita lanjut. Nah, di sini kita ngelihat penyebutnya atau bawahnya berbeda. Ada 2, 4, 3, dan 5. Kita cari KPK-nya dulu. Nah, kalau kita nulis seperti ini tadi Bapak cari tidak ada. Lalu bagaimana Pak? Kalau pakai cara ini tidak bisa. Sebenarnya bisa, cuman kepanjangan kalau kalian nyarinya. Maka pakai cara seperti ini. Pakai cara pohon faktor. Ya. Nah, sekarang 2 apakah bisa kita bagikan lagi? Tidak bisa, maka 2 tidak bisa. Tetap 2 menjadi 2. Lalu 3, apakah 3 masih bisa dibagi? Tidak bisa juga, maka tetap menjadi 3. Lalu 4, apakah masih bisa diturunkan lagi? Bisa, yaitu 2 dikali 2, hasilnya 4. Lalu 5, apakah 5 bisa? 5 tidak bisa. Nah, maka kita tulis lagi 2, 3, 4 sama 5 ya. Lalu kita sama dengankan. Sama dengan 2 sama dengan tetap 2. Dia tetap menjadi 2. Lalu 3 tadi tetap menjadi 3. Lalu 4 menjadi 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena di sini 2-nya ada 2 kali. Ya, berarti 2 kali 2. Lalu 5. 5 tetap menjadi 5. Nah, anak-anak tolong perhatikan cara-cara ini. KPK itu kan kelipatan terkecil ya. Nah, K-nya itu kan kecil. Maka kamu harus mencari angkanya yang pangkatnya besar. Kebalikan dari kecil apa? Besar. Nah, kamu lihat di sini ada 3 macam angka. Ada 2, 3, dan 5. Maka kalian harus tulis semuanya. Namun jika kalian melihat ada salah satu angka ini ada temannya atau ada jenisnya, kamu perhatikan yang paling besar. Nah, kalau paling besar itu yang harus ada pangkatnya. Namun kalau temannya juga ada pangkatnya juga, kamu pilih pangkatnya yang paling besar. Nah, ini nih tidak ada pangkatnya nih. Tapi ini ada pangkatnya, maka otomatis yang kamu pilih adalah 2 pangkat 2, kamu pindahkan. Lalu setelah itu habis angka 2 angka apa? 3. Kita pindahkan 3 ke sini. Habis itu angka apa? 5. Kita pindahkan 5 ke sini. Nah, Pak, bagaimana cara mencarinya? Pertama, 2 dikali 2 dulu. Kan 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 ya. Berapa 2 kali 2? Hasilnya 4. Lalu 4 kali 3 berapa? 12. 12 kali 5 berapa? 60. Maka KPK-nya adalah 60 seperti itu. Nah, jawabannya adalah 60. Oke. Sekarang kita tulis. Penyebutnya sudah nemu nih, yaitu 60. Maka kita tinggal pindahkan angka-angkanya di sini. Mana dulu yang paling besar? Yang paling besar adalah 7. 7-nya ada 2. Tulis lagi 7. Lalu habis angka 7 berapa? 3. Habis angka 3 1. Maka ini adalah jawabannya ya. Kamu lihat di sini disuruh urutkan pecahan dari yang terbesar, maka 7, 3, dan 1. Nah, jangan lupa kerjakan tugas ke-1-nya ya. Sekarang kita lanjut nih. Sekarang kita akan belajar menjumlahkan dan mengurangkan 2 pecahan campuran. Menjumlahkan dan mengurangkan 2 pecahan campuran dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 cara. Nah, ini cara pertama. Anak-anak, tolong perhatikan baik-baik. Pertama kita penjumlahan dulu. Misalkan di sini ada soal nih. 1/2 ditambah 2/1/3. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat mereka menjadi pecahan biasa dulu. Bagaimana caranya?
Caranya seperti di video sebelumnya, yaitu dengan cara 1 kali 2 berapa? 2. 2 tambah 1 berapa? 3. Nah, udah nemu, berarti jawabannya adalah 3 per 2. Lalu ini sama juga, 2 kali 3 berapa? 6. 6 ditambah sama atas 1 berapa? 7. Maka jawabannya adalah 3 per 2 dan juga 7 per 3. Nah, sekarang kita harus cari KPK 2 dan 3. Nah, karena ini KPK-nya kecil nih, 2 sama 3 doang, maka kalian tidak perlu pakai pohon faktor. Pakai cara ini pun jadi. Nah, kelipatan 2 dan 3, kamu lihat ada nggak yang sama angkanya? Ada, yaitu angka 6 dan juga angka 6. Berarti penyebutnya adalah 6. Nah, Pak, kok ini beda, Pak? Ini 3, terus ini 9, ini 7, kok ini 14? Nah, sama kayak kemarin, cara mengoperasikan pecahan penjumlahan yang berpenyebut beda dengan cara kamu harus mengalihkan silang. 3 kali 3 berapa? 9. Lalu habis itu kamu kalikan 7 kali 2 berapa? 7 kali 2 14. Udah, gampang kan? Habis itu lanjut lagi, 9 tambah 14 berapa? 23 per 6. Lalu kalian ubahkan menjadi campuran. Bagaimana cara mengubahkan campuran? Dengan cara seperti ini, 23 bagi 6. 23 bagi 6. 6 kali berapa? Titik-titik biar sama dengan 23. Berapa kira-kira? 6 kali 4 itu 24. Wah, melewati dari 23. Berarti 6 kali 3. 6 kali 3 itu hasilnya 18. Kok 18, Pak? Iya, berarti kan artinya mendekati. Berarti 3. Lalu 3 dikali 6. 3 kali 6 tadi sama dengan 18. Nah, kita kurangi, 23 kurang 18 sama dengan 5. Nah, ingat rumusnya, atas, bawah, kiri, atas. Pertama, angka atas. Berapa angka atas? 3. Kita pindahkan ke sini. Angka bawah berapa? 5. Kita pindahkan ke sini. Lalu kiri atas mana ini nih? 6. Berarti 6. Berarti 3, 5 per 6. Seperti itu. Kita lanjut. Sekarang kita akan belajar ke pengurangan. Di sini sama. Ada soal seperti ini, kamu ubah seperti ini lagi ya. Lalu kita lihat, 9 per 4 kurang 6 per 5. Dari mana, Pak, 9 per 4? 9 per 4 dari 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9 per 4. 6 juga sama. Dari 1 kali 5, 5 tambah 1. 1 kali 5, 5. 5 tambah 1, 6. Maka 6 per 5. Kita lanjut. Nah, ini kan penyebutnya masih beda. Ya, kita cari penyebutnya agar sama dengan menggunakan KPK. Berapa KPK dari 4 dan 5? Kamu lihat, ada nggak yang sama? Ada, yaitu angka 20. Angka 20. Nah, di sini oke. Ini ada 20, berarti penyebutnya adalah 20. Pak, kok ini jadi 45? Lalu ini 24. Dari mana, Pak? Nah, perhatikan baik-baik. Di sini 20, di sini 4. Nah, kira-kira 4 kali berapa biar sama dengan 20? Berarti kita kalikan. 4 kali berapa biar 20? Berapa? Kita kalikan 5. Nah, kalau ini dikalikan 5, maka di atasnya juga harus dikalikan 5. Nah, 4 kali 5 hasilnya 20. 9 kali 5 berapa? 45. Nah, sama nih. Ya, 5 dikali berapa biar sama dengan 20? Berapa jawabannya? 4. Nah, kalau di bawahnya dikalikan 4, maka di atas harus dikalikan 4. Nah, 6 dikali 4 berapa? 6 dikali 4 adalah 24. Seperti itu. Udah, lanjut. 45 kurang 24 berapa? 45 kurang 24 hasilnya 21 per 20. Kita ubah lagi ke pecahan campuran,
yaitu 1 per 20. Caranya bagaimana, Pak? Caranya sama seperti ini. Kalau Bapak jelasin lagi kepanjangan. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu dengan cara kedua, yaitu penjumlahan. Nah, ini gampang nih. Ini 1 per 2 ditambah 2 1 per 3. Kalian ubah sama seperti nggak usah diubah. Ini tinggal kamu angka 1 ini dengan 2 kita satuin, 1 tambah 2, lalu lanjut 1 per 2 ditambah 1 per 3. Sama dengan lagi, habis itu 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2, 3. Nah, Pak, kok ini bisa berubah nih? Nah, kita lihat, tadi kan KPK dari 2 sama 3 ini adalah 6. Kita tulis 6. Ya, Pak, lalu 3 sama 2 ini hasilnya dari mana? Hasilnya dari pengalian silang seperti ini. 1 kali 3 berapa? Hasilnya 3. Tulis di sini 3. Lalu 1 kali 2 berapa? Hasilnya 2. Maka jadi 3 sama 2 per 6. 6 dari mana? 6 tadi kan 2 sama 3 kita penyebutnya udah beda nih. Kita samakan dulu dengan nyari KPK-nya berapa, yaitu 6. Udah seperti itu. Lanjut. Habis itu 3 tambah 2 5. Ini 6 tetap 6. Lalu 3. Udah jadi 3 5 per 6. Seperti itu. Kita lanjut ke pengurangan. Lalu pengurangan seperti ini, sama. Pengurangan sama seperti yang di atas, ya. Kita satukan bilangan bulatnya, lalu kita pisahkan pecahannya, ya. Di sini tambah, tamu di sini adalah kurang. Lalu lanjut, habis itu KPK-nya ini nih penyebutnya masih beda. Kita samakan dulu dengan KPK. Berapa KPK 4 dan 5? Yaitu 20. Nah, Pak, bagaimana nih kok ini jadi 5, Pak? Ya, sama kayak yang ini caranya. Nah, 4 kali berapa biar 20 nih sama yang ini? Dikali berapa tadi? Dikali 5. Kalau di bawah dikali 5, maka atasnya dikali 5. Berapa 4 kali 5? 20. 1 kali 5, 5. Ini jawabannya. Lanjut. 5 kali berapa biar 20? 5 kali 4. Kalau di bawah dikali 4, atasnya harus dikali 4. Nah, 4 kali 5 berapa? 5 kali 4, 20. 1 kali 4 sama dengan 4. Seperti itu. Lanjut, 5 kurang 4 sama dengan 1 per 20. Nah, ditambahin 1, jadi 1 per 20. Wah, mantap ya pembelajaran hari ini. Semangat terus ya anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugas keduanya. Yang ini kamu pakai cara pertama, yang ini kamu pakai cara kedua. Semangat terus ya anak-anak dalam mengerjakan matematikanya. Terima kasih.